Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan mahasiswa termuda asal Indonesia. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 dan Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Memiliki seorang anak yang cerdas adalah impian setiap orang tua, dan Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk meningkatkan kecerdasan anak. Memang tidak mudah untuk meningkatkan kecerdasan anak, tetapi bukan berarti hal itu tidak mungkin. Sebab faktanya ada juga seorang bocah asal Indonesia yang menjadi mahasiswa termuda di Universitas Waterloo, Ontario, Kanada, yang tentu saja salah satu sebabnya merupakan hasil dari didikan orang tuanya. Cendekiawan Surya Atmaja yang disapa Diki, seorang anak yang masih berusia 12 tahun kelahiran Bogor, 1 Juli 2004. Tergolong anak yang jenius sebab IQ Diki nilainya 200, di atas rata-rata normal yang hanya sekitar 91 sampai dengan 110. IQ 130 saja sudah tergolong sangat superior atau jenius, apalagi 200. Kepintaran Diki terlihat sejak masih bayi. Hani, sang ibu, menuturkan di usia 6 bulan Diki mulai berbicara. Di usia 2 tahun Diki masuk TK playgroup dan sudah lancar membaca. Pada usia yang sama, ia juga mulai belajar berhitung, penjumlahan, dan pengurangan. Di usia 3 tahun, ia mulai bisa menulis, mempelajari perkalian dan pembagian. Keinginannya untuk belajar menulis dan matematika karena ia sering membaca buku milik kakak perempuannya yang duduk di sekolah dasar. Diki selalu penasaran terhadap segala sesuatu yang mengandung pengetahuan dan selalu bertanya kepada ayahnya tentang segala hal, seperti mengapa buah bisa jatuh, mengapa pohon bergoyang saat ada angin, dan lain sebagainya. Kecerdasan Diki mendapat perhatian serius dari orang tuanya. Diki masuk SD di usia 6 tahun dan mengikuti jalur akselerasi atau percepatan. Dari kelas 1 SD ia loncat ke kelas 3 dan sempat naik ke kelas 4. Tetapi kemudian orang tuanya memindahkan Diki ke Singapura untuk belajar bahasa Inggris sambil melanjutkan studi di sana selama 6 bulan. Setelahnya, ia kembali ke tanah air dan melanjutkan studi di SMA Kesatuan Bogor. Dalam mempelajari fisika, ia sempat mendapat pengarahan khusus dari ilmuwan Profesor Yohanes Surya. Setelah lulus SMA, di usia 12 tahun,
Diki pun mendaftar di Universitas Waterloo, Ontario, Kanada. Menakjubkan, Diki lulus dan diterima di kampus bergengsi tersebut dengan nilai tertinggi. Dia memiliki nilai fenomenal, ujar Andre Jardine, staf penerimaan mahasiswa baru Waterloo. Bahkan, Diki diterima sebagai mahasiswa kehormatan, tercatat sebagai mahasiswa termuda, dan mendapat beasiswa penuh. Selain mempelajari fisika, Diki juga akan mengambil kelas kimia, matematika, dan ekonomi. Cita-citanya ialah ingin menciptakan sumber energi yang lebih murah dan terbaru. Saya ingin mengubah dunia, tandasnya. Tentu, Diki termasuk anak kebanggaan Indonesia. Memiliki IQ yang tinggi memang tidak mudah, tetapi bisa juga kita mau belajar. Namun, hidup ini tidak hanya cukup memiliki kecerdasan saja, melainkan memerlukan hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, kemampuan kita pun akan terarah kepada hal yang bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berikan aku hikmat dan kecerdasan serta kemampuan untuk mempergunakan hikmat dan kecerdasanku secara benar dan maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.